Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 2 subtema 2. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 2 subtema 4 Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 mengenai menulis cerita sesuai gambar. Yang pertama yaitu perhatikan urutan dari cerita bergambar. Kemudian yang kedua, catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Kemudian buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Kemudian buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Yang kelima, selanjutnya rangkailah kalimat-kalimat tersebut. Nah, anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar-gambar di atas menceritakan sesuatu. Kita dapat menemukan informasi-informasi dari gambar berikut. Yang pertama yaitu Jonas memelihara kucing. Kedua, Jonas memberi makan kucingnya. Yang ketiga, Jonas memandikan kucingnya. Kemudian yang keempat, Jonas bermain bola dengan kucingnya. Nah, dari informasi yang kita dapatkan tadi, kita bisa merangkainya menjadi sebuah cerita tertulis. Contohnya, Jonas memelihara kucing di rumahnya. Jonas rajin memberi makan agar kucingnya tumbuh besar dan sehat. Jonas juga rajin memandikannya agar selalu bersih. Setiap pulang sekolah, Jonas selalu mengajak kucingnya bermain bola. Jonas sangat menyayangi kucingnya. Oleh karena itu, Jonas merawatnya dengan baik. Yang selanjutnya muatan PPKN KD 3 dan 4.3 mengenai keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Nah, salah satu contohnya yaitu guru. Guru memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus bangsa. Tugas guru adalah mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 tentang menentukan penokohan dalam suatu dongeng. Yang pertama, penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Kemudian untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Kemudian catatlah tokoh-tokoh yang muncul, catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Yang selanjutnya muatan matematika KD 3.2 dan 4.2 mengenai pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan contoh berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. 1 petak tanah utuh sama dengan 1:1 atau 1/1. 1 petak
tanah dibagi dua bagian. Satu bagian sama dengan 1/2 atau setengah. Satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian. 3 bagian sama dengan 3/6. Kemudian satu petak tanah dibagi menjadi 8 bagian. 4 bagian sama dengan 4/8 atau 4/8. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Mari kita beri contoh. 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai dengan 5/10. Kemudian 3/5 senilai dengan 6/10. Contoh lain, 2/3 senilai dengan 4/6 dan seterusnya. Untuk selanjutnya muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 yaitu pembagian tugas di lingkungan sekolah. Nah, di sini apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini tolong menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Nah, muatan selanjutnya muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 mengenai membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Yang pertama, dengarkan dengan seksama cerita tersebut. Yang kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Yang ketiga, selanjutnya buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur cerita. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak. Dan Ustazah mohon maaf jika ada salah kata selama Ustazah mengajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.